Saudara dengarkan, ikuti dari hati, saya akan membacakannya. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedang orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucap syukur, mengucap banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Amin, sampai di situ. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan besar untuk memulai firman Tuhan hari ini adalah, apakah hubunganmu dengan Tuhan sudah membuahkan hasil enggak? Apakah hubunganmu dengan Tuhan sudah membuahkan hasil enggak? Ataukah jangan-jangan kita mengatakan kita mengikuti Yesus berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan sampai hari ini jangan-jangan iman kita semakin hari semakin merosot. Jangan-jangan kita semakin bebas dengan semua keinginan kita. Semakin kita ikut Tuhan, semakin keinginan kita bertambah-tambah. Semakin kita mengikut Yesus, semakin kita ke gereja atau semakin kita melayani, semakin kita beribu-ribu keinginan di dalam hati kita yang membuat kita jauh dari Tuhan. Makanya pertanyaan awal adalah, ketika kau mengaku kau sudah ikut Yesus, apa yang sudah kau hasilkan? Apa yang sudah kita hasilkan dalam hidup kita? Sebagai tanda kalau kau mengikuti Yesus. Jangan-jangan selama ini kita belum menghasilkan apa-apa. Saudara, coba perhatikan di ayat ke-9, di ayat ke-8. Ya. Coba tayangkan lagi yuk, ayat 8. Saudara perhatikan, di sini dikatakan apa? Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Perhatiin ya. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Tuhan tidak katakan bahwa bibit itu 100% yang jatuh lalu dia berbuah. Tetapi dia bilang sebagian jatuh ke tanah yang baik lalu berbuah. Makanya saudara, pertanyaannya begitu, berapa persen ketika kau dengarkan firman Tuhan, ketika kau pegang firman Tuhan, atau ketika kau mengikut Yesus, seberapa banyak buah yang sudah kau hasilkan? Ini adalah target yang Tuhan berikan dari setiap orang percaya. Yaitu apa? Berbuah, buahnya berapa? 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Artinya bahwa buah itu bukan 1, 2, 3, puluhan kali. Makanya kalau saudara-saudara mengatakan, lalu mengikuti Yesus susah dong. Susah kalau kau memakai caramu. Susah kalau kau memakai pikiranmu. Susah kalau kau memakai prinsipmu ikut Tuhan. Saudara, terlalu banyak hari-hari ini anak-anak Tuhan mengikut Tuhan dengan caranya sendiri. Buktinya apa? Ketika kau mengikut Tuhan, Tuhan nanti aja dulu saya baca firman karena saya masih bekerja.
Nanti dulu saya beribadah Tuhan, kenapa? Karena saya masih sibuk dengan diri saya masih ngantuk. Saya masih capek dengan hidup saya masih capek dengan kekhawatiran saya. Lalu kita katakan, tar dulu Tuhan. Dan ketika kita diajak untuk mendengarkan firman, kita bilang, tar dulu Tuhan, saya masih banyak kesibukan saya. Ngurus A, B, C, D, F, G. Tuhan sudah hadir. Kita santai saja. Kenapa? Karena sebenarnya tidak ada satu biji pun yang jatuh di dalam hati kita dan bertumbuh. Gak usah bicara buah, bertumbuh aja gak ada. Kenapa? Karena kita sibuk dengan pekerjaan kita. Seolah-olah bahwa dengan kau bekerja keras, kau akan semakin kaya dan semakin hebat. Padahal lupa. Tuhan yang memberikan pertumbuhan dan buah dari segala sesuatu. Apa yang kau lakukan? Kau hanya mengikut apa yang Tuhan mau. Makanya saudara, ketika kau mengikut Tuhan, kau tidak lagi pakai pikiranmu, cara pendekmu dan cara sempitmu. Kau harus membuka hidupmu, membuka hatimu. Dan kau harus melihat ada karya Tuhan yang harus saya kerjakan. Ada firman Tuhan yang saya harus lakukan dalam hidup saya. Bukan dengan caramu. Kalau tidak, dampaknya adalah apa? Kau akan hidup jatuh bangun dalam dosa. Seolah-olah itu benar. Seolah-olah itu wajar. Kelama-kelamaan kewajaran yang kau lakukan adalah yang akan membuat kau wajar kalau kita menyangkal Tuhan karena kita masih manusia. Kita akan katakan wajar kalau saya ragu sama Tuhan karena saya masih daging. Wajar kalau saya meninggalkan Tuhan karena saya masih miskin. Semua akan kita katakan wajar. Wajar. Saya meninggalkan Tuhan karena saya masih nafsu. Semua akan kita katakan wajar. Kenapa? Karena tidak ada bibit yang tumbuh jatuh di dalam hati kita dan bertumbuh. Tumbuh aja enggak, bagaimana bicara berbuah? Saudara, makanya akhirnya selalu bilang, lihat aja buahnya. Alkitab selalu katakan, lihat aja buahnya. Apa yang dia hasilkan. Ketika kita pelayan, lalu hasil kita adalah membuat nama Tuhan direndahkan, apa gunanya kita melayani? Kalau kita katakan saya mengikut Yesus, tapi kita tidak pernah menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Yesus, hidup sembrono, mulutnya nggak pernah disekolahin, tindakannya selalu menyakiti orang lain, tidak pernah bisa menguntungkan, selalu membuat sial. Artinya apa? Artinya sebenarnya kau bukan anak Yesus. Tindakan-tindakan itu adalah tanda bahwa kau anak setan. Anak Yesus gak seperti itu. Anak Yesus tidak pernah berbuat curang. Anak Yesus tidak pernah gak pernah aneh-aneh. Anak Yesus tidak mengikuti nafsunya. Anak Yesus tidak mengatakan, wait tunggu dulu saya masih sibuk. Tidak ada. Anak setan bilang gitu. Anak setan tunggu dulu saya kerja dulu. Kalau gak kerja nanti gak ada Tuhan langsung jatuhkan dari langit. Kenapa? Karena kita sombong. Padahal hidup ini, hari ini kau bekerja mati-matian, kalau Tuhan tidak katakan oke, kau gak dapat apa-apa. Makanya orang akan mengalami kekacauan. Coba kita buka Hagai. Saudara lihat, buka Hagai. Hagai pasal yang pertama. Ya. Ini saudara harus nanti tahu, kenapa sampai saat ini hidupmu biasa-biasa saja. Saya akan bacakan Hagai pasal yang pertama, ayat 1. Ayat 2 aja, ayat 2 mulai dulu.
Hagai pasal pertama ayat 2. Ini saudara perhatiin, saudara ikutin. Beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang bolong. Beginilah firman Tuhan alam semesta, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikian firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedangkan kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Saudara perhatikan, kenapa sampai hari ini apa yang kita kerjakan tidak membuahkan hasil? Ayat 10 lebih tegas lagi, Tuhan mengatakan sampai 11. Kita baca lagi. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang di atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Habis semuanya. Kenapa? Karena rumah Tuhan, karena Tuhan sendiri kau abaikan. Kita sibuk mencari apa yang kita makan dan kita pakai. Kita mengabaikan rumah Tuhan yang di dalam hati kita. Kita mengabaikan bait Allah yang ada Allahnya di dalam. Kita sibuk dengan apa yang kita pikirkan. Makanya tadi bilang, aku menghembuskan. Engkau menaruh upah di dalam kantong yang bolong. Kalau Yesus menegaskan, gak bisa anggur yang lama ditaruh di kantong yang baru. Dia akan bolong. Anggur baru di kantong yang lama, maaf. Anggur baru di kantong yang lama gak bisa karena dia akan bolong. Saudara, Hagai ini mengingatkan kita, selalu dia katakan apa? Perhatikan keadaanmu. Coba kita cek keadaan kita hari ini. Kita di posisi yang mana? Kita di posisi yang mana? Berbuah di tanah yang ada lalangnya, di jalan yang dimakani burung, yang tanahnya tipis, atau di batu-batu. Batu-batu itu menggambarkan, bicara tentang kekerasan hatimu, sampai tidak ada lagi firman yang bisa tumbuh di situ. Kalau hari ini kau masih khawatir, ketakutan, bingung, resah, selalu bicara tentang masa depan, apa yang kau makan, apa yang kau pakai, bahwa sebenarnya hatimu batu. Gak ada yang berubah. Batu hati.
Ini gambaran orang-orang yang hatinya batu, gak mampu lagi firman Tuhan terobos. Makanya orang-orang seperti ini akan mengatakan apa? Gak usah serius-serius sekali ke Tuhan. Gak usah. Jangan kau serius-serius sekali. Gak usah kau baca firman. Udahlah. Kalau Tuhan sudah tentukan dia tentu semuanya. Kalau enggak usah lah kau serius-serius sekali. Padahal saudara tahu. Dia sumber segala sesuatunya. Apa yang kita lakukan? Kita merayu Tuhan. Tuhan belas kasihan-Mu. Bukan karena kehebatanku. Tapi bicara tentang belas kasihannya Tuhan. Lalu gambaran dari orang-orang yang bertumbuh. Di atas batu dia bertumbuh. Tidak banyak. Tapi kemudian layu. Itu bicara tentang apa? Orang itu rajin ke gereja, rajin mungkin baca firman, tetapi hatinya tetap keras. Kenapa? Karena dia tidak pernah melakukan firman itu. Dia ingat, oh iya, firman Tuhan jangan khawatir. Kalau dia bagi berdebat, kalau dia lagi ditanya, jawabannya perfect semuanya, sempurna. Jago dia menjelaskan. Kenapa? Belajar dari banyak YouTube, dari banyak media sosial, dan dia bisa berdebat, berjam-jam dia bisa berdebat. Tetapi hidupnya kacau balau. Ketika ditegur sakit hati. Kenapa? Karena tidak mampu, hatinya keras. Walaupun terlihat bertumbuh, hatinya keras. Waktu datang keadaan yang buruk, dia akan lebih cepat untuk menyangkal Tuhan. Betul juga kata temanku, walaupun aku serius dalam Tuhan, enggak Tuhan bantu juga aku dalam masalah. Habis itu ngapain? Enggak usah aja aku ke gereja, Tuhan itu enggak ada. Ya kan? Tuhan itu tak ada. Betul juga, enggak usah rajin ke gereja, Tuhan itu enggak ada. Karena ketika saya sakit, saya doa enggak terjadi apa-apa. Ketika saya susah, saya berdoa Tuhan enggak jadi apa-apa. Kenapa? Karena hatimu keras. Hatimu tidak diterobos Tuhan. Kenapa? Karena kau sendiri mengeraskan hati. Kita pikir bim salah bim semuanya terjadi dalam hidup ini. Enggak bisa. Di mana-mana kita mesti ada. Bicara tentang apa? Kedekatan, hubungan, relasi. Hari ke hari kita mengumpulkan kebaikan-kebaikan, menyenangkan orang itu baru. Lalu orang itu akan mengasihi kita. Lalu kemudian yang ketiga Tuhan bilang apa? Di tempat yang banyak ilalangnya, bertumbuh ilalang. Datang ke Tuhan oke, ke gereja oke, ke PA oke, baca firman oke, nyanyi. Tapi apa? Keinginan jalan terus. Bertumbuh-tumbuh keinginannya. Sampai kalau keinginan tidak tercapai dia marah. Dia marah. Ketika dia tidak terjadi apa yang dia pikirkan, dia marah. Dia akan bilang, kau suami gak berguna, kau kasih pun aku uang bulanan. Kau istri gak berguna, pagi-pagi aku bangun, kau gak kasih aku teh, kau gak kasih sarapan. Memang kau laki-laki apa suami gak berguna, kau atau perempuan gak berguna. Ibadah jalan, firman Tuhan jalan, mungkin pelayanan jalan, tapi keinginan hati ilalangnya semakin besar. Gampang marah. Firman Tuhan bilang damai sejahtera tinggal dalam hatimu. Dia marah-marah dari pagi sampai sore, sampai malam, sampai berbulan-bulan. Enggak omongan. Artinya apa? Bahwa ilalangmu tumbuh semakin besar. Pelayanan jalan terus. Makanya dua-duanya jadi trauma. Satu suaminya trauma kalau istri minta maaf, istrinya trauma kalau suami minta maaf. Dia berpikir nanti juga kau akan ngulangin hal yang sama. Dua-duanya jadi trauma. Akhirnya apa? Gak bisa duduk bersama ketawa-ketawa. Selalu apa? Selalu masing-masing tolak punggung. Karena udah bicara trauma. Kenapa? Ilalangmu yang sudah tumbuh semakin tinggi, semakin tinggi.
Si suami bilang istri nggak mengerti, si istri juga bilang suami saya nggak mengerti. Ya kan? Si orang tua bilang anak saya nggak mengerti. Anak bilang mama ini nggak gaul. Habis. Kenapa? Ilalangnya nggak dipotong, dibiarkan bertumbuh. Tetapi pakai kedok rohani, ke gereja, PA, pelayanan, berdoa, dengarin firman, tetapi hatinya penuh dengan ilalang. Makanya apa? Tuhan bilang, aku menghembuskan apa yang kau kerjakan. Kalau Tuhan menghembuskan, lalu kita bilang, kok Tuhan gak berkatin aku? Kan aku udah ke gereja, kan aku udah baca firman, aku kan sudah berdoa. Kenapa? Karena rumah Tuhan kau biarkan kotor. Karena rumah Tuhan di dalam hatimu bertumbuh ilalang, rumputannya terlalu banyak. Sehingga kau tidak lagi bisa melihat bahwa rumah itu benar-benar rumah Tuhan. Makanya tadi bilang di Hagai bilang, kau asik memapanin rumahmu, kau asik menghiasi rumahmu, tapi rumah Tuhan kau biarkan berantakan, berdebu. Makanya Tuhan bilang, aku akan menghembuskan, aku akan menahan embun pagi. Dia akan tahan berkat. Yang ada apa? Yang ada kau akan selalu menderita hidupmu. Lalu dengan sok hikmat dunia yang mengatakan apa? Kita terima aja lah, namanya juga hidup udah nasib begini. Saya mau katakan, engkau yang mengubah nasibmu. Amin. Kita yang mengubah, kau akan masuk surga atau neraka. Kau akan menjadi orang yang diberkati apa tidak. Kau menjadi orang yang sukses apa tidak. Kau menjadi orang yang layak di hadapan Tuhan apa tidak. Kau yang menentukan. Bukan Tuhan. Tuhan itu sudah menentukan kau lahir. Lalu dia akan berikan hikmat. Dia berikan kasih. Dia berikan penyertaan. Supaya kau kembali untuk memuliakan dia. Makanya saudara, coba lihat keadaanmu hari ini. Seperti apa? Kau letih dengan hidupmu? Kau letih dengan keadaanmu hari ini? Menunjukkan bahwa Yesus tidak ada dalam hatimu. Karena di dalam Tuhan tidak ada keletihan. Di dalam Tuhan ada gairah, ada semangat. Makanya kalau saudara tahu lagunya jangan lelah bekerja di dalam Tuhan. Apa dia bilang? Ratakan tanah yang bergelombang. Karena di situ ada penyertaan Tuhan. Ada kekuatan Tuhan di sana. Makanya saudara, mari kita lihat diri kita. Apa yang kita lakukan hari demi hari. Apa yang kita lakukan detik demi detik. Banyak juga tanpa sadar orang melakukan kesombongan. Kesombongannya apa? Dia bilang, saya enggak berzina, saya enggak mencuri, saya enggak aneh-aneh kok. Ya kan? Orang bilang gitu kan, saya enggak aneh-aneh. Saya cuma kerja, saya pulang, saya kerja. Ada satu yang kau enggak lakukan, ada firman Tuhan kau enggak baca. Kau enggak pernah punya waktu menyembah Tuhan, itu masalahnya. Benar di luar sana kau tidak aneh-aneh. Benar kau minggu pelayanan, benar kau datang PA, benar kau baca Alkitab, benar kau berdoa. Tetapi tindakanmu salah. Akhirnya apa? Nanti kita akan menjadi doa seperti doa orang Farisi. Dia bilang apa? Tuhan, aku tidak melakukan seperti orang lain lakukan. Aku tidak jahat seperti dia. Aku kan suami yang tidak aneh-aneh, gak seperti suami orang di luar sana nongkrong mabuk dan segala macam. Aku kan di rumah aja, betul. Kau di rumah, tapi hatimu pahit. Ya kan?
Saya kan istri, saya kan gak aneh-aneh. Saya kan cari makan untuk keluarga, bantu-bantu keluarga, bantu apa segala macam, betul. Tapi hatimu penuh dengan dendam dan trauma. Mau ngapain? Hati-hati. Tuhan ingin targetnya kita berbuah, bukan bertumbuh. Kalau target Tuhan bilang, oh kita bertumbuh, enggak. Tuhan mau dua hal dalam hidup kita, bertumbuh dan berbuah. Kalau bertumbuh saja, nanti kita akan seperti pohon ara. Yang Tuhan lihat, pohonnya bagus, buahnya enggak ada, kukutuk kau. Kenapa? Karena Tuhan mau setiap kita berbuah. Suka tidak suka, kita harus berbuah. Kalau tidak, kita pindah kiblat. Gak usah nyembah Yesus, nyembah yang lain aja. Karena menjadi anak Tuhan, menjadi pengikut Yesus, bertumbuh dan berbuah. Lalangmu kau potong, rumputmu kau potong, kau bersihkan hatimu. Iya kan? Ada kawan mengeluh, punya sawit. Aduh susah laku, sawitku sekarang gak berbuah. Terus kau lakukan apa? Ya pokoknya aku tungguin aja dia tumbuh. Kau gak pernah piringin, kau buat piringnya bagus, kau pupukin. Ya gimana lah bro, uang gak ada. Lalu kau gak melakukan apa-apa, kau berharap mau berbuah. Sampai Tuhan datang gak berbuah, saya bilang. Ya kan? Firman Tuhan juga begitu. Bait Allah juga begitu. Bagaimana kau bisa firman Tuhan atau hadirat Tuhan atau roh Tuhan tinggal, tumbuh dan membesar di dalam hatimu kalau kau gak pernah rawat. Kau gak pernah kasih makan. Kau gak pernah datang kasih waktumu untuk berdoa, kau gak pernah datang kasih waktumu untuk membereskan. Kau hanya menjadi orang Bibelon, hafal Alkitab, jago berdebat, tetapi hatimu keras. Buat apa? Suka gak suka, firman Tuhan harus kita jalankan. Kalau kita ingin benar di hadapan Tuhan. Kenapa? Ketika seseorang punya firman dalam hatinya, dia semakin lembut. Bukan dibuat-buat, bukan jadi orang munafik ya. Bukan cenges-cengesan, tapi dalam hati mampus kau, gak kayak gitu. Yang ada apa? Dia benar-benar tulus, hormat benar hormat, tulus. Kan banyak orang begitu kan cengengesan. Oh ya iya, tapi dalam hatinya longor katanya. Ya, kan banyak begitu orang kan. Dalam hatinya dia maki-maki. Tapi senyumnya indah sekali. Hati-hati. Itu buktinya bahwa firman Tuhan tidak mampu menerobos hatinya. Apa yang di luar dengan apa yang di dalam berbeda. Bagaimana kita mau minta berkat dan penyertaan Tuhan? Gak akan pernah ada. Makanya saudara, Alkitab bilang apa? Dekatkanlah dirimu kepada Tuhan supaya Tuhan mendekat kepadamu. Kalau kita nggak dekatkan, kita nggak buang, kita nggak kasih beban kita nggak lepaskan hidup kita nggak lepaskan keinginan kita nggak babat lalang di dalam hati kita. Bagaimana bisa Tuhan akan berkenan dalam hidup kita? Nggak bisa. Saudara pikirkan keadaanmu hari ini. Amin. Pikirkan keadaanmu hari ini. Makanya dibilang kau berpakaian tetapi badanmu tidak hangat. Ngeri kan? Udah pakai baju tapi kedinginan. Artinya apa? Tidak ada lagi kasih yang menghangatkan hatimu. Berarti hatimu sudah beku. Kalau orang bilang I love you, apa sih pakai I love you? Ya, aku kan memperhatikanmu, apa sih kau memperhatikan aku, pura-pura kau munafik kau. Kenapa? Karena dia gak percaya dengan hatinya. Kalau dibilang, kau ganteng banget, kau cantik banget. Apa sih kau ngejek-ngejek aja? Kenapa? Hatimu sudah batu. Harusnya ketika bilang kau cantik ya thank you ya. Kau ganteng ya thank you.
Harusnya begitu. Ini enggak apa sih? Berarti kau enggak ngejek aku. Bilang aja kalau aku jelek. Itu sesuai dengan imanmu, kau makin jelek. Ya, saudara, mari kita lihat diri kita. Mari kita lihat keadaan kita. Karena kita harus masuk menjadi seorang murid yang belajar dan melakukan, belajar dan melakukan. Jangan karena kita punya kepentingan, masalah, atau kepentingan yang lain datang kita ke gereja untuk mencari kebutuhan kita akan dunia ini. Kau salah. Kau akan kejebak. Ada semalam hari Jumat saya ketemu teman saya di Siantar. Ini menarik juga nih. Dia seorang gak kenal Tuhan. Tapi dia cukup dalam melihat Tuhan. Saya ngobrol sama dia. Gimana caramu melihat sorga? Gimana caramu menyembah Tuhan, saya bilang. Dia bilang, bagi saya tidak pernah takut sorga dan neraka. Karena ketika saya menyembah Tuhan saya hanya menyembah Dia. Dan saya tidak peduli dengan sorga dan neraka. Wah, ngeri kan? Dalam. Berarti apa? Bagi saya adalah bagaimana saya menyenangkan hati Tuhan saya. Saya gak peduli dengan sorga dan neraka. Yang penting saya datang sama Dia. Keputusan di tangannya. Bagi saya menjauhkan banyak hal yang tidak menyenangkan hatinya. Wow. Betul gak? Luar biasa kan? Yang selama ini banyak iman-iman Kristen gitu kan. Kau percaya Yesus masuk surga, kamu supaya gak ke neraka. Saya bilang, dalam juga kau mengenal Tuhan. Dia bilang, iya. Yang saya tahu begitu. Saya gak ada urusan surga dan neraka. Karena saya tahu Dia yang membuat itu semuanya. Gila kan. Saya sampai, oh ini keren nih orang ini nih. Tinggal tunggu nanti nama Yesus datang sama kau. Karena itulah sebenarnya. Kenapa? Karena kita memang tidak ada urusan dengan berkat. Kita nggak ada urusan dengan surga dan neraka. Kita nggak urusan hal-hal yang lain. Urusan kita aja apa? Menyenangkan Tuhan, menyenangkan Yesus, menyembah dan memuliakan Dia sebagai bentuk terima kasih kita. Amin. Cuma itu kita lakukan. Tidak ada kita datang supaya saya masuk surga, saya ngikut Yesus, saya masuk surga. Berarti apa? Berarti ada udang di balik batu. Selalu kau punya niat. Kau nggak pernah tulus. Kenapa? Karena otakmu adalah surga. Gimana saya bisa masuk surga? Bukan lagi bicara mengasihi. Kasih itu bicara ketulusan. Teman saya itu keren. Cuma caranya yang keliru. Dia tidak tahu bahwa Yesuslah pemilik segala sesuatu. Walaupun dalam dia mengenal secara pemahaman, dia dalam mengenal Tuhan. Tapi satu yang gak dia punya, dia tidak tahu hanya Yesus yang mengatakan akulah jalan keselamatan dan hidup. Hanya itu doang. Dia bilang saya baca semua kitab. Injil saya baca. Semua kitab-kitab yang aneh-aneh saya baca katanya. Tapi satu hal kau tidak tahu. Walaupun kau baca semua kitab, tapi kau tidak tahu hanya Yesus jalan keselamatan dan hidup. Karena Dialah kebenaran sesungguhnya. Tuhan mau kita bicara ketulusan. Bukan Tuhan karena ada apanya. Oh saya datang ke Tuhan Yesus karena ada apanya. Ada Dia berkat, ada Dia keselamatan, ada Dia surga, ada Dia yang lain-lain. Bukan itu, tapi bicara tentang ketulusan. Kau melayani Tuhan karena kau bicara tentang ketulusan hatimu. Kau tulus mengasihi. Nanti bicara berkat. Berkat Alkitab mengatakan carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka yang lain akan ditambahkan. Itu jelas ayatnya. Cari kerajaan dan temukan Dia. Maka yang lain ditambahkan. Jangan kau mencari kerajaan Allah untuk tambahan ini. Maka itu kau gak akan pernah dapat ketulusan. Makanya gak berbuah. Kalaupun kau ikut Yesus, tumbuh sebentar, layu. Kau ikut Yesus, tapi lalangnya semakin banyak. Makanya sudah rumah Tuhan seperti hutan rimba.
Pesan terakhir saya mau katakan, jangan kau mengikut Tuhan dengan caramu. Ikutlah Yesus dengan caranya Yesus. Yesus mau apa? Yesus mau aku mengasihi orang lain, aku mengasihi. Yesus mau mengampuni orang lain, aku mau mengampuni. Yesus mau aku total, aku taat. Ikut Tuhan dengan caranya Tuhan. Amin. Jangan ikut Tuhan dengan caramu. Karena caramu akan membuat kau jatuh bangun. Kau akan sibuk dengan dosa. Tapi kalau kau ikut caranya Tuhan, kau akan menjadi orang yang berbeda dan berubah. Amin. Ya. Mari kita punya komitmen yang jelas. Supaya kita tahu bahwa target kita adalah berbuah 160 dan 30. Amin. Ya. Kalau saudara hitung semuanya, 160 sama 30 totalnya berapa? 190. 1 tambah berapa? Tambah 9. Ya. Berapa sebenarnya? 190 berarti berapa? 10. Tuhan mau apa? Sempurna. Bisa ngitungnya? 160 tambah 30 berarti berapa? 190. 1 tambah 9. 10. Kenapa Tuhan buat itu? Karena Tuhan mau kita melakukan segala sesuatu dengan sempurna. Amin. Hitung-hitungnya. Ya. Jangan nanti saudara bilang, oh ya berarti saya cuma 30, oh saya 60, saya 100. Tidak begitu. Hitung semuanya. Karena Tuhan mau kita sempurna. Amin. Ya, mari kita total, mari kita taat, mari kita benar-benar sungguh-sungguh melayani Tuhan. Mari kita benar-benar memberikan hidup kita. Berkali-kali saya katakan bahwa hidup hari-hari ini bukan hari-hari yang enak. Hari-hari ini bukan hari-hari yang nyaman. Kalau di dalam dunia media sosial ini akan terjadi perang dunia ketiga. Kalau saudara melihat Rusia berperang, sekarang India sama Pakistan berperang, sebentar lagi Indonesia akan berperang. Kalau ini terjadi, maka kita akan kacau balau. Mungkin kita makan nggak makan, itu benar terjadi. Dunia akan semakin lama semakin akan berat. Makanya selalu dilamarkan. Mereka selalu mengatakan para ekonomi, para peneliti bilang apa? Akan sebentar lagi terjadi perang dunia ketiga. Ini tinggal tunggu puncak nih. Amerika dan Cina sekarang sudah apa? Saling apa? Saling berlomba-lomba hebat. Oke, kau buat pajak sekian, ku buat kau pajakku lebih tinggi lagi. Dampaknya adalah ke kita. Negara-negara kecil akan berdampak luar biasa. Kalau saudara perhatikan dari Spanyol sama Portugal terjadi apa? Lampu mati. Ini sekarang sudah kacau balau, sudah mulai muncul pengontrol-pengontrol yang akan berkuasa dan menyatakan bahwa dia adalah Tuhan. Sebentar lagi akan seperti itu. Ini sekarang sudah mau diatur mereka nih, seperti apa? Dibuat ini ribut sama ribut dikuasain, ribut sama ribut dikuasain. Dia akan bercampur tangan. Dia akan mengatakan aku Tuhan yang mengendalikan seluruh dunia ini. Dia akan katakan itu. Itulah nanti akan muncul sebentar lagi antikris. Saudara hati-hati. Kalau saudara hari ini tidak memperbaiki hidupmu, lebih baik kau akan menderita dan kau akan menjadi penyangkal Tuhan yang paling utama. Hati-hati. Jangan bermain-main dengan hatimu. Kalau hari ini kau sudah ada di tempat ini, kalau hari ini kau sudah dibina, kau sudah memberikan hidupmu buat Yesus, lakukanlah itu dengan sungguh-sungguh. Amin. Jangan separuh-separuh. Kesempatan tidak datang 2 kali, tapi mari gunakan waktumu untuk memuliakan Tuhan.